Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal ikhwani wal akhwati fid din fil aqidah rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Teman-teman Kauja yang salih dan salihah dan insya Allah dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kembali kita bertemu di dalam majelis Syahrul Ramadan bab yang ke-24. Dan bab ini diberi judul oleh Syekh dengan karakteristik atau ciri-ciri penghuni surga. Semoga kita termasuk dari mereka. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman Kauja yang saleh dan salihah, pada saat Kauja merekam video ini, kita sudah memasuki 10 hari ketiga atau 10 malam terakhir bulan Ramadan. Biasanya pada masa seperti ini orang-orang beriktikaf. Ya. Dan pada masa inilah ya pintu-pintu surga dibuka besar-besar juga, dibuka lebar, dosa-dosa diampuni, dan para penghuni surga telah dicatat oleh Allah. Syekh Utsaimin sebagaimana biasa memulai pembahasannya dengan puji-pujian, salawat dan salam kepada Nabi dan sahabat, puji-pujian kepada Allah. Dan beliau memulai pembahasannya dengan kalimat, saudara-saudaraku, kalian telah mendengar tentang keadaan kenikmatan, kesenangan dan kegembiraan yang terdapat di dalam surga. Demi Allah, kata beliau, sesungguhnya surga berhak menjadi tujuan bagi orang-orang yang beramal, serta menjadi perlombaan bagi mereka yang berlumba-lumba dalam kebajikan. Bahkan, hingga mereka menghabiskan umur dalam rangka mencarinya dengan zuhud sungguh-sungguh di dunia ini. Maka jika kalian bertanya tentang amal dan jalan yang menuju ke sana, jawabannya telah Allah berikan secara jelas dalam wahyu yang diturunkan kepada Rasulnya yang mulia. Allah berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 133 sampai 135. Ya, surah Al-Imran surat ketiga, teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabb-mu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik ketika lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan atas orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri mereka sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui.
Inilah beberapa sifat penghuni surga yang disebutkan dalam ayat di atas, kata Syekh. Lalu Syekh menjelaskan, menguraikan ciri-cirinya. Yang pertama, ya, al-munfiq, al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Ya. Kata Syekh, penghuni surga adalah orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka dengan menjaga diri dari azab Allah, yaitu dengan melaksanakan apa yang diperintahkannya karena taat dan mengharapkan pahala, serta meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah karena taat dan takut akan siksanya. Teman-teman kaujak yang tersayang, ketakwaan ini tidak muncul hanya dari pengakuan lidah semata-mata, teman-teman, ya. Tetapi ketakwaan ini betul-betul lahir dari hasil ziyadah, dari hasil perjuangan panjang dari seseorang hamba dalam rangka mengenali Allah. Ya. Semakin besar rasa taunya, pengetahuannya tentang Allah, tentang cinta Allah, tentang murka dan adab Allah, maka semakin besar pula hadirnya ketakwaan itu di dalam hati. Ketika dia merasa takut, benar-benar bukan takut yang dibuat-buat, bukan takut sandiwara, bukan takut telenovela, tapi betul-betul takut yang datang dari dalam hati dia. Setelah mengetahui bahwa Allah itu kalau berjanji pasti tidak akan diingkari. Ketika Allah berjanji untuk mengadab orang-orang yang berdosa, maka dia yakin Allah pasti akan mengazab dosa-dosa yang dilakukannya. Teman-teman kaujak yang tersayang, kita sebagai hamba Allah, tidak ada seorang pun di antara kita yang mendapatkan jaminan Allah bahwa tidak akan diazab, teman-teman. Maka jangan pernah ada rasa aman di dalam hati kita terhadap azab tersebut. Jangan pernah ada rasa tenang terhadap dosa yang kita kerjakan yang kelak akan diazab oleh Allah. Karena kita tidak ada jaminan, teman-teman. Ya. Jangan pernah merasa aman. Karena itu, tumbuhkan, kenali Allah, ya. Yakinlah, lihat bagaimana ketika Allah mengazab orang-orang yang kafir. Lihat ketika Allah mengazab orang-orang yang berdosa. Ya. Bagaimana di dalam bencana alam, satu misal, ya, orang-orang yang dihanyutkan, orang-orang yang ditimbun dengan batu sampai mereka mati di dalamnya. Masya Allah. Kalau Allah marah kepada seorang hamba, ketika dia marah kepada hamba ciptaannya, maka apa yang dia lakukan di dunia saja sudah begitu pedih, teman-teman. Di dunia saja sudah begitu pedih. Betapa lagi yang akan kita alami di dalam kubur dan di akhirat nanti, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Maka tumbuhkan rasa takut itu dengan sungguh-sungguh, dengan benar-benar. Ya. Kenali dia. Ya. Ketika kita tahu bagaimana, misalnya, gimana galaknya orang tua kita, bapak kita misalnya, ketika dia menghukum kalau kita melanggar apa yang dia katakan, maka rasa takut kita kepada Allah seharusnya berlipat-lipat ganda lagi lebih besar daripada itu. Tumbuhkan rasa takut itu. Karena dengan takut itulah tumbuhnya sifat takwa di dalam hati kita. Akibat dari rasa takut itu kita menjadi hati-hati, kita menjadi lebih waspada dalam mengerjakan perbuatan. Manakala dia berbuah dosa, maka kita akan berjuang, kita akan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menghindari dosa tadi. Meskipun hati kita cinta untuk mengerjakannya, meskipun hati kita mau terdorong untuk mengikuti syahwat, tapi karena kita sadar betul bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menghukum kita dengan berbagai cara. Bukan hanya dengan hukuman fisik, teman-teman. Ada kalanya Allah ketika melihat seorang hamba yang sudah melampaui batas, sudah mencuri begitu banyak, dimiskinkan sama Allah. Walaupun melalui tangan-tangan manusia. Misalnya KPK atau pengadilan atau kejaksaan. Tetapi itu semua adalah af'alullah, tindakan perbuatan Allah yang menghukum seorang hamba. Lihat, orang-orang yang belakangan ini menjadi pemberitaan di media sosial, betapa banyak harta mereka, miliaran, bahkan triliunan. Tapi dengan sekali jentik saja Allah perintahkan miskin, maka dia dimiskinkan. Ya. Terakhir salah satu berita yang kau baca, salah seorang yang ditersangkakan oleh KPK itu, katanya sekarang bahkan makan pun sudah dikasih sama tetangga. Padahal ini milioner, bukan milioner, triliuner mungkin. Ya kan? Teman-teman, hanya dalam sekejap saja Allah jatuhkan dia dalam kemiskinan. Bagi Allah itu mudah sekali. Ya. Maka apakah kita tidak merasa takut? Ya.
Ketika kita mengerjakan perbuatan dosa, maka harta yang bergelimang ada di tangan kita tiba-tiba Allah lenyapkan. Ya, sebagaimana Allah datangkan banjir bandang di kota Palu ya beberapa waktu yang lalu, teman-teman. Orang-orang yang bergelimang harta tiba-tiba hilang, lenyap, jadi lumpur semua. Kalau Allah mau, apa yang tidak mungkin, bukan? Begitu juga dengan gempa bumi, dengan gunung meletus, ya, rumah mewah, harta kendaraan segala macam ditimbun satu kali dengan debu vulkanik, hancur semua. Bagi Allah tidak ada yang sulit, ya. Oleh karena itu, hadirkan rasa takut ini. Dekati Allah, ya Allah, ampun ya Allah. Meskipun kita adalah hamba yang lemah, ya, tapi mohonlah senantiasa untuk perlindungan kepada Allah. Ya Allah, hamba ini lemah ya Allah. Hamba mau berhenti, hamba ingin berhenti dari perkara atau perbuatan dosa ini ya Allah. Tapi hamba lemah, hamba belum siap, hamba belum sanggup. Beri kekuatan ya Rabb. Minta kepada Allah kekuatan, teman-teman. Minta kekuatan kepada Allah. Karena Allah itu maha dekat, maha pengasih lagi maha penyayang, maha mendengar doa. Ya. Latih diri kita. Ya. Latih jiwa kita untuk menjadi seorang yang bertakwa. Dan puasa ini adalah salah satu jembatannya. Ya. Di mana kita dilatih oleh Allah untuk jujur dengan diri kita sendiri. Ya kan? Jujur dengan diri kita. Itu yang pertama. Orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Kata Syekh, orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Penghuni surga adalah mereka yang mengeluarkan apa saja yang diperintahkan untuk diinfakkan, sebagaimana yang dituntut dari mereka, yaitu zakat, sedekah, dan nafkah, lalu menyalurkannya kepada orang-orang yang mempunyai hak atas mereka, termasuk nafkah jihad dan sebagainya, dari jalan-jalan kebaikan. Mereka menafkahkannya pada waktu lapang dan sempit. Kesenangan dan kelapangan tidak menjadikan mereka cinta terhadap harta dan kikir serta ingin terus menambahnya. Di sisi lain, manakala kesulitan dan kesempitan melanda atau menimpa mereka, juga tidak membuat mereka menahan harta yang dimilikinya karena khawatir jika nanti membutuhkannya. Mereka selalu mengeluarkan harta, ya walaupun sedikit, ya kan? Jangan berpikir bahwa kalau kita mau berinfak, ya istilahnya mau memasukkan infak ke dalam kotak amal di masjid umpamanya, ya kita berpikir, terlalu sedikit bela kalau cuma 500 rupiah. Nanti saya tunggu-tunggu cukup 10.000 atau 100.000. Tidak, teman-teman. Karena 100.000 yang diiringi dengan riya, 100.000 yang diiringi dengan niat yang salah, itu dikalahkan oleh 500 perak koin yang dimasukkan ke dalam kotak amal karena rasa takut kepada Allah dan penuh dengan ketaatan, ikhlas karena Allah semata-mata. Itu akan jauh lebih besar nilainya. Karena itu, teman-teman, ketika kita dalam kesulitan, seandainya masih ada pun harta yang kita miliki, yang kita pegang untuk bisa berinfak dan berzakat, keluarkan. Insya Allah itu semua akan menjadi asbab dekatnya kita kepada syurga. Yang ketiga, wal kaziminal ghaiza, dan orang-orang yang menahan marah. Baik, penghuni surga, kata Syekh, adalah orang-orang yang mampu mengekang amarahnya ketika ia sedang marah. Tidak pula ia dengki dan bersikap melampaui batas karena amarah tersebut kepada orang lain. Maka orang-orang yang ditunggu dan dirindu oleh syurga, ya, adalah orang-orang yang ketika dia marah kepada manusia, manusia tidak tahu. Ya, manusia tidak paham kalau dia sedang marah. Karena dia mampu menahan amarahnya, mampu menekan emosinya. Dan ini semua menjadikan dia semakin dekat kepada Allah. Sebab Allah mencintai orang-orang yang berbuat demikian. Yang keempat, wal afina 'anin nas, dan memaafkan kesalahan manusia. Kata Syekh, penghuni surga memaafkan kesalahan orang-orang yang melampaui batas dan menzalimi mereka, dan mereka tidak menuntut balas karena urusan pribadi meskipun ia mampu melakukannya. Nah, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, teman-teman, ayat ini menerangkan bahwa pemberian maaf bukan merupakan sikap yang terpuji bila tidak timbul dari kebajikan. Maksudnya, tidak semua pemberian maaf itu dipuji oleh Allah. Karena
Ada kalanya, ya, ada kalanya, kata Syekh, pemberian maaf ini justru membuat kejahatan seseorang semakin bertambah. Nah, jadi dia buat kejahatan, tidak diberi pelajaran, hanya sekedar diberi maaf. Ngelunjak, malah tambah kejahatannya, kan? Nah, kata Syekh, maka ini bukanlah pemberian maaf yang terpuji. Ya, tetapi pemberian maaf yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah benar-benar pemberian maaf yang didasari oleh kebajikan. Ya, oleh kebajikan. Misalnya, ya, tanpa sadar seseorang mematahkan, tanpa sengaja teman-teman ya, misalnya merusak, ya, sebutlah barang kita gitu kan, misalnya merusak motor atau mobil, penyok, ya kan, tanpa sadar, tanpa sengaja, mungkin karena dia sakit atau dia apa, nggak sadar nabrak, ya kan, maka ini adalah pemberian maaf dalam hal ini adalah kebajikan, ya, adalah kebajikan. Setelah dia bertemu dengan orang yang menabrak kendaraannya, kemudian dia lihat orang ini benar-benar dalam keadaan, ya, entah mungkin matanya kabur kah, pokoknya intinya bukan sesuatu yang disengaja, yang tidak disengaja. Ditambah lagi mungkin orang tersebut adalah orang tua atau orang yang miskin, yang sebagainya, ya. Maka dia memberi maaf. Maka inilah yang disebut dengan pemberian maaf yang berdasarkan kebajikan. Adapun orang-orang yang sengaja berbuat jahat, ya, maka orang seperti ini tidak harus dimaafkan. Yang lebih utama dan lebih tepat adalah diberikan pelajaran. Ya, harus diberi pelajaran agar dia merenungkan kesalahannya dan betul-betul memohon taubat. Dia bertaubat kepada Allah. Nah, dalam rangka pemberian maaf kepada orang yang seperti ini, Syekh Utsaimin mengatakan bahwa ini tidak termasuk di dalam penjelasan ayat pemberian maaf atas kesalahan orang yang memang sengaja berbuat zalim. Baik. Yang kelima, ya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri mereka sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Maka makna kata dari al-fahisyah adalah dosa yang dianggap keji, yaitu dosa-dosa besar. Contohnya membunuh jiwa yang diharamkan tanpa hak, durhaka kepada orang tua, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri saat pertempuran, berzina, mencuri, dan dosa-dosa besar lainnya. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa orang takwa juga tidak luput dari kesalahan, teman-teman. Ya, bukan berarti kalau dia sudah bertakwa maka tidak ada kesalahan yang dia lakukan. Tidak. Ya, tidak. Tidak menutup kemungkinan orang yang bertakwa juga bisa terjerumus dalam perzinahan, bisa terjerumus dalam pembunuhan, ya, bisa memakan harta anak yatim, ya kan? Tanpa dia sadari mungkin dia sudah makan enak-enak, belanja sana belanja, ternyata ini uangnya anak yatim. Kan bisa juga seperti itu, ya kan? Maka yang membedakan antara orang yang bertakwa dengan orang yang zalim, orang yang bertakwa dia sadar kalau dia melakukan fahisyah, perbuatan dosa besar tadi, dia sadar, ya, dia sadar, maka dia ingat kepada Allah, astagfirullah. Kemudian dia bertobat, ya. Adapun menganiaya diri sendiri, sifat perbuatan ini lebih umum, mencakup dosa-dosa besar dan kecil. Ya, jika mereka penghuni surga melakukan suatu dosa, baik besar ataupun kecil, mereka segera ingat akan Allah yang mereka durhakai, sehingga mereka takut kepada Allah. Lalu mereka pun mengingat rahmat dan ampunannya, sehingga mereka segera berusaha meraih ampunan dan beristighfar, seraya meminta agar dosa-dosa tersebut ditutup dan hukumannya diampuni. Nah, teman-teman kauja yang tersayang, oleh karena itu, ya, orang-orang yang bertakwa tadi kita katakan yang membedakan adalah mereka merasa takut dengan kesalahan yang mereka lakukan dan mereka memohon ampun serta bertaubat kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Ya, tidak bermasa bodoh. Sementara sebagian orang yang zalim ketika dia berbuat kesalahan, ya misalnya dia berjudi, dia tahu dia salah, dia berjudi. Tapi dengan bangganya dia cerita, "Oh, saya kemarin kalah sekian. Saya mau tantang lagi katanya, saya bisa kasih menang 2 kali lipat." Dia malah merasa dengan perbuatan dosa itu dia merasa bangga. Ya, ketika dia melakukan dosa-dosa, misalnya dia membunuh seseorang, ya dia akan dengan bangganya dia ceritakan. Atau dia sebutlah misalnya dia melakukan dosa-dosa besar yang lain, ya.
yang melakukan dosa-dosa besar yang lain, itu dia tidak ada rasa takut yang hadir dalam dirinya. Adapun orang yang bertakwa, mereka penuh dengan kekhawatiran. Dan yang terakhir, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Maksudnya mereka tidak meneruskan perbuatan maksiatnya sementara mereka sadar bahwa itu termasuk dosa, menyadari kebesaran zat yang mereka durhakai dan mengetahui bahwa ampunan Allah itu dekat, sehingga mereka bersegera menghentikan perbuatan tersebut lalu dia bertaubat. Terus-menerus berbuat dosa dalam keadaan tahu dan sadar akan menyebabkan dosa kecil menjadi besar. Ya, so kalau dosa kecil juga dilakukan terus-menerus, akhirnya menjadi dosa besar. Sekaligus menjerumuskan pelakunya kepada perkara-perkara yang sulit lalu lagi berbahaya. Baik, teman-teman kauja yang dirahmati oleh Allah, itu adalah 6 ciri pertama dari sifat-sifat atau ciri-ciri penghuni surga. Ya. Di dalam keterangan yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan sifat dan ciri-ciri penghuni surga. Ya, di dalam surah Al-Mu'minun, surat 23. Ya, surat ke-23 ayat pertama sampai 11. Jadi 11 ayat ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Ayat-ayat mulia di atas juga menjelaskan beberapa karakteristik penghuni surga, ya, yang artinya sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak berguna, ya, orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara salatnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Nah, ciri-ciri mereka yang pertama adalah al-mu'minun, yang akan dimasukkan ke dalam surga adalah orang-orang yang mukmin. Maksudnya orang-orang yang beriman kepada Allah, kata Syekh, dan kepada perkara-perkara yang wajib untuk dimani, yakni iman kepada malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, dan hari akhir, serta qadar baik dan qadar buruk. Mereka beriman dengan keimanan yang mewajibkan penerimaan, ketundukan, kepatuhan, baik dalam perkara, perkataan, ataupun perbuatan. Ya. Baik, teman-teman kauja yang tersayang, yang kedua, alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Kata Syekh, hati orang-orang yang mukmin hadir dan anggota tubuh mereka tenang. Mereka merasa seolah-olah tengah berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berbicara kepadanya dengan firman-Nya, mendekatkan diri kepadanya dengan menyebutnya, dan menyandarkan diri kepadanya dengan doa. Lalu mereka khusyuk secara lahir dan batin. Yang ketiga, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang-orang yang menjauhkan diri dari al-laghu, atau perkataan dan perbuatan yang sia-sia atau tidak bermanfaat. Al-laghu, kata Syekh, adalah segala sesuatu yang tidak memiliki faidah dan kebaikan, baik berupa perkataan maupun perbuatan.
Kaum mukminin berpaling darinya karena kekuatan dan kebulatan tekad mereka untuk tidak menghabiskan waktu yang berharga selain pada hal-hal yang bermanfaat. Sebagaimana mereka memelihara salat dengan kekhusyuan, mereka juga menjaga waktu agar tidak hilang percuma. Jika mereka telah berpaling dari perkara yang tidak berguna, maka tentu mereka akan lebih berpaling lagi dari perkara yang mendatangkan kemudaratan. Tilang ketiga. Ciri-ciri yang keempat penduduk syurga adalah walladzina hum li'liz zakati fa'ilun, yaitu orang-orang yang menunaikan zakat. Bisa jadi, kata Syekh, yang dimaksudkan dengan zakat adalah bagian harta yang wajib dikeluarkan sebagai zakat. Tetapi bisa juga yang dimaksudkannya adalah apa-apa yang mensucikan jiwa mereka, baik perkataan ataupun perbuatan. Ciri yang kelima di dalam ayat ini adalah walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, yaitu orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Orang-orang yang beriman senantiasa menjaga kemaluan mereka dari perbuatan zina dan homoseks, karena keduanya termasuk maksiat kepada Allah sekaligus merupakan kemerosotan sosial dan akhlak. Sepertinya yang dimaksud dengan menjaga kemaluan di sini memiliki kandungan yang lebih luas serta mencakup pandangan maupun rabaan. Ya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, ya, di dalam ayat tadi terdapat isyarat bahwa hukum asal perbuatan tersebut adalah tercela, ya, kecuali jika yang menjadi objek adalah istri atau budak wanita. Dalam pada itu jima' memang dibutuhkan untuk menyalurkan apa yang sudah menjadi tabiat manusia, ya, dalam rangka melahirkan keturunan dan berbagai manfaat lainnya. Adapun keumuman dari ayat faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul ghaadun, barang siapa yang mencari di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Ini merupakan dalil tentang haramnya onani atau yang dinamakan dengan al-'adatus sirriyun, kebiasaan sembunyi-sembunyi, disebabkan perbuatan tersebut tidak dilakukan pada istri atau budak wanita. Nah, ini adalah penjelasan Syekh tentang hukum onani maupun masturbasi tentunya, teman-teman, ya. Ya, dari sinilah muncul penjelasan dan jawaban yang menerangkan, kata Syekh, dalil haramnya onani. Ya, dalil haramnya onani. Sebab kalimat faman ibtagha wara'a dzalik, barang siapa yang mencari selain daripada itu, ya, di balik itu, maksud di balik itu tuh selain istri dan budak perempuan, ya. Ya, atau yang dinamakan dengan, ya, kebiasaan sembunyi-sembunyi tadi, maka kata Allah faulaika humul adun, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Nah, ini menunjukkan keburukan daripada perbuatan masturbasi dan onani. Teman-teman kauja yang tersayang, yang keenam, ya, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya. Amanah adalah sesuatu yang dipercayakan oleh orang lain, baik berupa perkataan, pekerjaan, ataupun benda. Ya, termasuk di dalam amanah ini adalah pekerjaan, teman-teman. Ya, ketika teman-teman bekerja sebagai seorang pegawai pada seseorang, ya, maka akad atau kesepakatannya adalah bekerja bersama dengan mereka. Dan ini adalah amanah. Ya. Maka yang membedakan antara orang-orang mukmin dengan orang-orang yang tidak beriman atau orang-orang yang berdosa, ya, bagi orang-orang mukmin apabila dia telah bersepakat dengan pimpinannya bahwa jam kerjanya itu selama 8 jam, misalnya dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, umpama, ya, dengan istirahat 1 jam, kesepakatan, ya, siang waktu zuhur misalnya, maka dia punya jam kerja berlaku mulai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Maka bagi seorang yang mukmin ini adalah amanah. Ya, ini adalah amanah. Dan dia menjaga walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan orang-orang yang menjaga amanah dan janjinya yang sudah dia sepakati. Ya.
Maka orang-orang yang zalim atau orang-orang yang berdosa itu mungkin kalau dia lihat ada waktu bisa mau bolos, ya dia bisa pulang jam 3, dia pulang jam 3. Padahal ini janji. Kecuali apabila waktunya tersebut luang lalu pimpinan mengizinkan dia untuk kembali, maka tidak masalah. Ya. Maka itu masih bisa dipahami, dimaklumi. Tetapi kalau tanpa sepengetahuan pimpinan lalu dia meninggalkan amanah kerjanya, meskipun sudah selesai pekerjaannya, sudah selesai, tidak ada lagi saya bikin. Oh iya, tapi kamu punya akad itu 8 jam bekerja. Ya. Entah kau bekerja atau tidak bekerja, kamu 8 jam itu terikat dengan perjanjian kepada pimpinan. Ya, terikat kepada perjanjian kepada pimpinan. Dan ini pun berlaku juga kepada para pegawai negeri, teman-teman. Ya, apabila kita sepakati bekerja di sebuah instansi misalnya, ya, kita bekerja umpamanya, kau jangan nggak tahu ya, mungkin dari jam 8 pagi misalnya sampai jam 2 siang, atau katakanlah sampai jam 3 sore, ya, maka tidak boleh. Ya. Jam 12 sampai jam 1 istirahat. Setelah istirahat jam 12 sholat, kemudian pergi makan. Tidak boleh kita bersantai-santai dari jam 1, nanti belum turun makanan, nanti jam 2 baru saya ke kantor. Ini namanya tidak amanah, teman-teman. Ya, ini namanya tidak amanah. Antum sudah mengkhianati perjanjian atau amanah yang dititipkan kepada antum. Apalagi yang disebut dengan amanah jabatan. Iya kan? Kita sudah ditunjuk sebagai pimpinan proyek misalnya, sebuah proyek di instansi pemerintah. Ya. Nah, setahu Kak Uja, Pimpro itu ada gajinya tersendiri, berbeda dengan gaji pokok yang dia terima dan tunjangan-tunjangan, ya kan? Sebagai Pimpro dia mendapatkan lagi tambahan tunjangan, tambahan gaji. Nah, bila Anda sudah mendapatkan gaji sebagai Pimpro, berarti Anda sudah menerima tanggung jawab dan amanah untuk menyelesaikan proyek itu tanpa lagi ada tambahan biaya. Tanpa ada tambahan biaya. Maka manakala seorang rekanan mendekati Anda kemudian berkata, "Bos, bantulah kasih dekatan begini. Kita bikin saja begini. Kita sepakati, saya kasih keluar 20%." Maka 20% ini hukumnya haram. Ya, 20% yang Anda terima sebagai pimpinan proyek ini hukumnya haram. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis, "Ar-razi wal murtazi finnar." Orang yang menyuap rekanan, wal murtazi, orang yang disuap dan yang menyuap, dua-duanya di dalam neraka. Jangan bangga dengan harta yang banyak dari hasil suap menyuap, teman-teman. Ya kan? Wih, Ustaz, tapi 20% ini. 20% ini kalau proyek 10 miliar ya lumayan kita dapat nih 200 juta. 2 miliar. Ya. 20%, Bos. Bahkan dalam pengalaman Kak Uja di waktu-waktu yang lalu, ada saja Pimpro yang tidak mau memberikan proyek kalau tidak dipastikan dulu bagian dia yang 10 atau 20% tadi. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Luar biasa itu. Harta yang akan dia cuci di dalam neraka tumbuh dari dagingnya, daging istrinya, daging anak-anak yang dia beri makan dari uang sogokan, uang suap tadi. Sebagaimana di dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika murka terhadap salah seorang sahabat yang ditugaskan sebagai pemungut pajak. Ya. Dia memungut zakat kepada orang-orang, setelah kembali dia memungut zakat, sahabat ini mengatakan, "Ya Rasulullah, inilah hasil zakat yang saya pungut dan ini adalah hadiah dari orang yang saya ambil." Artinya orang-orang yang datang dipungut zakatnya dia terima kasih, dia kasih komisi sama orang itu. Maka Rasulullah marah lalu naik di atas mimbar dan beliau berkhutbah. Ya. Marah beliau. Karena kamu sudah digaji dari dari harta Baitul Mal, kamu sudah digaji untuk mengerjakan pekerjaan itu. Maka tidak boleh lagi orang yang sudah menerima gaji atas pekerjaannya mendapatkan tambahan dari pekerjaan itu, ya kan? Karena kan akadnya, ya, amanahnya, perjanjiannya adalah pekerjaan itu. Anda digaji dari pekerjaan itu, gitu. Maka tidak boleh Anda mengambil apa-apa hasil dari pekerjaan itu. Lalu kepada siapa? Maka hasil dari pekerjaan itu adalah hak daripada orang yang menggaji Anda. Ya. Jadi apabila para Pimpro misalnya tanpa dia minta misalnya dikasih 10%, maka 10% itu tidak boleh diterimanya. Kepada siapa harusnya? Harusnya dikembalikan kepada kas negara uang itu. Karena yang menjadi pemilik daripada uang sogokan itu
adalah orang yang memberi gaji, orang yang menggaji kita. Nah, kalau dalam hal ini adalah negara, ya dikembalikan kepada kas negara, dikembalikan kepada bendahara negara. Nah, ini saya dikasih sama rekanan ini sekian nih, dari hasil proyek, ya, tapi saya serahkan kembali sama kita. Nah, ini namanya amanah, ya, bukan malah dikangkangi diam-diam masuk kota lalu beli mobil baru atau rumah baru atau segala macam, teman-teman. Ini haram hukumnya, ya. Baik, kita lanjutkan. Ya. Kata Syekh, janji adalah apa yang harus dilakukan seseorang seperti bernazar kepada Allah dan berbagai bentuk perjanjian yang berlaku di antara manusia. Penghuni surga adalah orang-orang yang menjaga janji mereka, baik itu kepada Allah, kepada sesama mukmin ataupun kepada sesama makhluk lainnya. Termasuk dalam hal ini menepati perjanjian dan berbagai syaratnya yang telah disepakati selama ia masih termasuk perkara yang dibolehkan. 6. Yang ketujuh, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, dan orang-orang yang memelihara salatnya. Mereka senantiasa menjaga salatnya agar tidak terlewatkan dan terkurangi, yaitu dengan melaksanakan salat tersebut pada waktunya, sesuai dengan tata caranya yang sempurna, dengan mengindahkan berbagai syarat, rukun, dan kewajibannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan dalam Al-Quran karakter-karakter lain dari penghuni surga, selain dari yang telah disebutkan pada 2 surah tersebut di atas. Allah menyebutkan hal itu agar orang-orang yang ingin memasuki surga memiliki dan mendekati sifat-sifat tersebut. Begitu pula dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan tentang sifat dan ciri-ciri ahli surga. Salah satu di antaranya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dikhabarkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi telah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan memudahkannya dalam menempuh jalan menuju ke surga. Ya, termasuk menuntut ta'lim ini. Ini apa yang kita sedang kerjakan pada saat ini, teman-teman. Ini adalah termasuk salah satu jalan menuju ke surga. Ya, belajar tentang ilmu agama dengan sabar, dengan istiqamah, dengan terus-menerus, ya. Duduk bersama-sama. Syukur kalau kita bisa hadir di dalam majelis secara langsung, tetapi dengan kemudahan yang datang dari sisi Allah pada hari ini, kita bisa mendengarkan pembahasan atau kajian melalui media-media internet pada hari ini. Baik. Masih dalam Sahih Muslim, kata Syekh, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi telah bersabda, "Maukah kalian aku tunjukkan perkara yang bisa menghapus kesalahan dan meninggikan derajat?" Lalu para sahabat menjawab, "Tentu wahai Rasulullah." Ya. Nabi selanjutnya mengatakan, "Sempurnakanlah wudu pada waktu-waktu yang sulit. Perbanyaklah langkah ke masjid." Ingat teman-teman ya, kata-katanya di sini adalah langkah, bukan kendaraan. Ya. Di zaman Nabi juga ada kendaraan, bukan cuma motor saja di zaman kita. Di zaman Rasulullah ada kuda, ada unta. Ya, ada kendaraan. Ya, tetapi Nabi tidak mengatakan bahwa perbanyaklah langkah kendaraanmu. Tetapi Nabi mengatakan perbanyaklah langkah ke masjid, kaki kita. Maka berjalan ke masjid itu tentu akan menjadi lebih istimewa dan lebih utama dibandingkan apabila kita menggunakan kendaraan roda 2, roda 3, atau roda 4. Serta menunggu sholat berikutnya, ya, setelah selesai mengerjakan sholat. Ya, maksudnya ini kita berdiam di masjid, teman-teman. Ya, misalnya dari sholat maghrib, kita selesai sholat maghrib berjamaah, kita tidak pulang ke rumah, melainkan kita menunggu waktu sholat di masjid sampai masuk waktu isya, baru kita pulang. Nah, ini contoh ya. Nah, inilah yang menurut baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, perbuatan atau perkataan atau pekerjaan yang bisa menghapuskan kesalahan serta meninggikan derajat. Selanjutnya, disebutkan juga dalam Sahih Muslim dari Umar bin Khattab bahwasanya Nabi telah bersabda, "Tidaklah salah seorang dari kalian yang berwudu lalu menyempurnakan kemudian berkata," ya. Jadi hadis Rasulullah ini mengenai doa wudu ya, "Ma minkum min ahadin yatawadda'u fayusbighul wudu, thumma yaqulu." Nah, ini doanya. "Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh," illa, kata Nabi, kecuali ya, futihat lahu abwabul jannah,
Ats-tsamaniyatu yadkhulu min ayyiha sya. Ya. Kecuali kata Rasulullah akan dibukakan untuknya 8 pintu surga dan bisa masuk dari pintu manapun yang ia kehendaki. Ya. Jadi yang menyebabkan pintu surga itu terbuka 8-8-nya karena itu. Ya. Ya. Yaitu setiap kali dia selesai berwudu dia membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu ada yang bertanya, teman-teman, Ustadz, kalau memang kita tidak baca doa itu bagaimana? Tidak apa-apa. Ini sunnah ya. Membaca doa ini tidak wajib hukumnya. Ya, artinya tidak berdosa, tapi kalian tidak mendapatkan keistimewaan dibukakan 8 pintu surga. Ya, mungkin cuma 1 saja pintu surga yang dibukakan kalau kalian masuk surga ya. Kalau kalian tidak membaca doa tadi. Ya. Bagi orang yang membacanya, dia boleh pilih masuk dari pintu yang mana saja, ya kan? Lalu ada lagi yang bertanya, Ustadz, bagaimana dengan doa asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas shalihin. Ya tidak apa-apa. Ya, tetapi yang dimaksudkan di dalam hadis ini hanya sampai wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Dengan tambahan yang disebutkan tadi, tentu kita harus melihat kembali kaifiat yang dijanjikan oleh Nabi. Apa yang menjadi kaifiatnya kalau kita membaca sampai selengkap itu. Nah, pada saat ini yang Ustadz lagi bahas, sebagaimana yang diterangkan oleh Syekh Utsaimin, hanya sampai wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tentunya bagi teman-teman yang sudah menghafal, ya mencukupkan diri sampai pada doa ini saja sudah bagus. Ya, sudah dibukakan 8 pintu surga. Ya, dan hadis ini adalah hadis yang sahih dari kitab sahihnya Imam Muslim. Begitu juga diriwayatkan dari Umar bin Khattab, masih dari hadis sahih Muslim, ya. Kata Umar, Rasulullah bersabda, ya, faman taba'al mu'adzin ya min qalbihi dakhalal jannah. Barang siapa yang mengikuti ucapan muadzin secara ikhlas dari hatinya, niscaya ia akan masuk surga. Maksudnya ikhlas dalam hati itu bukannya menjawab dalam hati, teman. Maksudnya ikhlas itu dia mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia balas, dia ikuti. Ya, tapi bukan karena mau dipuji orang gitu. Bukan dia baca itu karena lagi ada muridnya nih di samping biar dilihat sama muridnya atau dilihat sama temannya atau karena sesuatu selain daripada Allah. Ya, ini yang dimaksudkan oleh Umar bin Khattab bahwa ikhlas dari hati. Ya. Maka niscaya ia akan masuk surga. Mudah sekali masuk surga, teman-teman ya. Mudah sekali, banyak sekali janji-janji yang Allah dan Rasulnya jelaskan kepada kita. Tapi bayangkan bagi orang-orang yang tetap masuk ke dalam neraka, alangkah malasnya mereka untuk belajar dan alangkah malasnya mereka untuk mengambil sifat-sifat penghuni surga. Iya kan? Berapa susahnya kita mengikuti ucapan azan, muazin. Ya, tapi Ustadz, banyak sekali kadang-kadang azan di sini baru selesai kita baca mengikuti, di sana muncul lagi azan. Cukup 1 saja. Ya, cukup 1 saja yang kita ikuti. Maka itu sudah mencukupi. Ya, tidak perlu semua muazin yang kita dengar di masjid-masjid itu semuanya kita jawab, tidak. Apabila kita sudah mendengarkan 1 azan, maka itu sudah cukup. Ya. Baik. Kemudian riwayat hadis muttafaqun alaih dari Utsman bin Affan. Ya, Nabi bersabda, "Man bana masjidan ya yabtaghi bihi wajhallahi banallahu lahu baita fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid karena mengharapkan wajah Allah, maka Allah akan membangunkan sebuah rumah untuknya di surga. Berikutnya dari Ubadah bin Tsamit, ya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Nasa'i. Ya, Rasulullah bersabda, 5 salat telah Allah tetapkan kepada para hambanya. Barang siapa yang melaksanakan dan tidak menyia-nyiakan sesuatu pun darinya karena menganggap remeh, maka ia mempunyai perjanjian di sisi Allah agar dimasukkan ke dalam surga. Perjanjian, teman-teman. Bayangkan. Ya. Baik. Diriwayatkan dari Thauban bahwasanya dia bertanya kepada Nabi tentang suatu amal yang dengannya Allah memasukkannya ke dalam surga. Kemudian Nabi menjawab, ya, alaika bi kathratin sujudi fa innaka la tasjudu lillahi sajadatan illa rafakallahu biha darajatan wa hatta anka biha khati'atan. Ya.
Perbanyaklah sujud. Sesungguhnya tidaklah engkau bersujud kepada Allah dengan sekali saja, satu kali sujud, melainkan Allah akan mengangkat derajatmu dan menghapuskan dosa-dosamu dengannya. Hadis riwayat Muslim. Berikutnya diriwayatkan dari Ummu Habibah, ya, Ummahatul Mukminin radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi telah bersabda, tidaklah ada seorang hamba yang melakukan salat sunnah karena Allah sebanyak 12 rakaat, ya, selain salat fardu, melainkan Allah akan membangunkan sebuah rumah di surga untuknya. Hadis riwayat Muslim. Nah, teman, hadis ini menunjukkan tentang jaminan surga bagi orang-orang yang mengerjakan salat rawatib, ya, 12 rakaat. Maksudnya apa? Ya, 12 rakaat itu 4 rakaat qabliyah zuhur, ya. 4 rakaat qabliyah zuhur ditambah 2 rakaat ba'diyah zuhur. Ya, sudah 6 ya. Kemudian 2 rakaat ba'diyah maghrib. Berarti sudah 8. Ya kan? Ya, sudah 8. Kemudian 2 rakaat lagi ba'diyah isya. Sudah 10 rakaat. Kemudian 2 rakaat lagi qabliyah subuh, ya, atau salat fajar. Nah, ini 12 rakaat. Yang dimaksudkan di dalam hadis ini adalah 12 rakaat salat rawatib. Ya, maka kalau tidak mencukupi 12 rakaat, mengerjakan rawatib misalnya cuman zuhur, maghrib saja dengan isya, subuhnya tidak, atau subuh, zuhur, asar, maghrib, isyanya tidak, maka ini tidak termasuk. Ya, tidak termasuk. Karena yang disebutkan oleh Rasulullah ini jumlahnya 12 rakaat. Ya, bukan sholatnya, tapi jumlahnya 12 rakaat. Ya, ini menunjukkan bahwa kalau kamu menginginkan pahala surga, ya, mendapatkan sebuah rumah di surga, maka tetapkan sholat rawatib. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Ya. Nah, teman-teman kauja yang tersayang, diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal bahwasanya ia bertanya kepada Rasulullah, beritahukanlah kepadaku tentang amalan yang dapat memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka. Lalu Nabi bersabda, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi, dan Imam Tirmizi mensahihkannya. Kata beliau, engkau telah bertanya tentang perkara yang agung. Sungguh perkara ini mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah, dan engkau, ya, dimudahkan oleh Allah. Yakni, engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, ini syahadat, teman-teman, ya. Tauhid syahadat. Ya, yang kedua mendirikan salat, yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat berpuasa di bulan Ramadan, dan yang kelima melakukan haji ke Baitullah. Inilah 5 perkara yang Nabi wasiatkan kepada Mu'adz bin Jabal. Kalau kamu menghendaki surga dan menginginkan jauh dari neraka, maka amalkan 5 rukun Islam. Ya, dan yang paling utama dan paling pertama adalah tauhid dan menjauhi perkara perbuatan syirik. Ya. Nah, selanjutnya diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad bahwasanya Nabi bersabda, ya, sesungguhnya di surga terdapat suatu pintu yang disebut Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa masuk dari pintu tersebut pada hari kiamat. Tidak ada seorang pun selain mereka yang masuk dari pintu tersebut. Ya, hadis muttafaqun alaih. Nah, ini kita sudah pernah bahas hadisnya, teman-teman, ya. Baik, selanjutnya diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi bersabda, ya, rentang waktu dari umroh ke umroh merupakan penghapus dosa di antara keduanya. Dan tidak ada balasan bagi haji yang mabrur melainkan surga. Nah, teman-teman kauja yang tersayang, haji yang mabrur ini adalah haji yang amalan dan rukun-rukunnya terpenuhi dengan benar, dengan sempurna, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persoalannya, tidak semua jamaah yang berangkat ke Baitullah yang melaksanakan rukun haji itu mabrur. Tidak semua. Ya, karena itu penting bagi kita yang hendak berangkat untuk menunaikan ibadah haji, ya, untuk belajar. Ya, belajar supaya kita berharap bisa mendapatkan haji mabrur. Baik. Selanjutnya diriwayatkan dari Jabir, ia berkata bahwa Nabi bersabda, barang siapa yang mempunyai 3 anak perempuan, lalu ia menafkahi, menyayangi, dan membesarkan mereka, maka niscaya ia pasti masuk ke dalam surga. Masya Allah. Lalu ada yang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana jika hanya 2 anak wanita? Nabi pun menjawab, walaupun hanya 2 anak wanita.
Lalu sebagian sahabat memandang bahwa sekiranya ada orang yang bertanya, bagaimana kalau cuma satu? Maka niscaya beliau akan menjawab, meskipun hanya seorang anak wanita. Ini tebakan sahabat ya. Tetapi yang diucapkan oleh Nabi hanya 3 atau 2. Hadis ini riwayat Ahmad. Baik, teman-teman Kauja yang dirahmati oleh Allah. Ya. Baik, diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi pernah ditanya mengenai amal yang paling banyak memasukkan orang ke surga. Paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Amal apa itu? Kata Rasulullah, at-taqwallahi wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Hibban. Ya, hadis ini sahih. Teman-teman, Kauja yang saleh dan salihah. Ya, takwa kepada Allah ya sudah banyak kita terangkan. Adapun akhlak yang baik, yang dimaksudkan dengan akhlak yang baik adalah akhlak yang paling mirip dan mendekati daripada akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan akhlak yang baik ini menurut pandangan manusia, teman-teman. Ya, jangan keliru. Karena orang-orang awam menyangka yang dimaksudkan dengan akhlak baik ini, oh, yang penting dia sudah dipuji-puji oleh manusia. Itu berarti bagus katanya akhlaknya. Oh, tidak. Ya, akhlak yang baik itu bukan disandarkan kepada pendapat awam masyarakat. Ya, karena ada sebuah komunitas masyarakat yang disebut akhlak baik itu, ya. Misalnya disebut yang akhlaknya baik itu apabila dia rajin bakar dupa untuk berhala. Iya. Atau dia rajin membersihkan kelenteng, kuil. Ya, menyapu patung dan berhala yang ada di dalam. Ini dikatakan akhlak baik. Ini tidak disebut akhlak yang baik, teman-teman. Ya, itu justru adalah akhlak yang buruk. Ya kan? Ya. Begitu juga ada sebagian orang yang menganggap bahwa akhlak itu baik apabila anak itu dididik dengan cara yang keras. Misalnya dipukuli sampai anak itu tumbuh menjadi orang yang tegar, keras. Oh, tidak. Oleh karena itu, patokan menilai seseorang ini berakhlak baik atau tidak adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya dari mana? Dari Al-Quran. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullahi wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsir. Ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mendapatkan sertifikat ijazah dari Allah bahwa aku telah menghadirkan bagi kalian ya contoh teladan yang baik, contoh teladan sifat akhlak yang baik, ya, uswatun hasanah, ya, fi siapa? Di dalam diri siapa? Rasulillah, kepada Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka menilai akhlak seseorang itu baik atau tidak, kacamatanya adalah Nabi Muhammad. Ya. Kacamatanya adalah minum. Bagaimana kesabarannya Rasulullah, bagaimana kedermawanannya Rasulullah, bagaimana keadilannya Rasulullah, bagaimana kasih sayangnya Rasulullah, bagaimana marahnya Rasulullah, ya kan? Ini semua ada pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Muhammad lah salah satu nabi, ya bukan cuma salah satu, mungkin satu-satunya nabi yang memiliki sifat yang lengkap. Kenapa dikatakan lengkap? Karena beliau adalah seorang kepala negara, ya. Rasulullah adalah seorang pemimpin, kepala negara, seorang raja dalam tanda kutip, ya. Ya. Beliau juga adalah seorang panglima perang. Nabi Muhammad juga adalah seorang panglima perang. Beliau juga adalah seorang ayah. Nabi Muhammad juga adalah seorang suami, bukan cuma satu, teman-teman. 9, bahkan sebahagian sejarawan mengatakan kalau dihitung keseluruhannya dengan istri-istri yang sudah meninggal atau yang pernah dinikahi kemudian diceraikan, 13 istri Rasulullah. Jadi, beliau juga adalah seorang guru dan seorang sahabat. Jadi, pribadi yang paling lengkap ini di antara seluruh nabi yang Allah utus adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau raja, ya. Beliau pemimpin, beliau panglima perang, ya. Beliau pejuang, beliau bapak, beliau guru, beliau suami, semua ada sama beliau. Tidak seperti nabi-nabi yang lain, ya. Satu misal Nabi Isa alaihissalam. Beliau bukan seorang pemimpin. Karena beliau tidak pernah diangkat sebagai pemimpin, kecuali ditasbih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, meskipun sebagian orang mengatakan bahwa dia adalah rajanya orang Israel, tapi tidak pernah dinisbatkan sebagai raja, sebagaimana Nabi Sulaiman dan Nabi Daud, bukan? Kalau Nabi Daud dan Nabi Sulaiman betul-betul diangkat oleh Bani Israel sebagai raja.
Nah, inilah yang membedakan. Ya, kedua. Yang ketiga, Nabi Isa juga tidak pernah memimpin pertempuran, teman-teman. Tidak pernah dia jadi panglima perang. Ya. Ya, tidak pernah. Ya, begitu juga dengan nabi-nabi yang lain. Tidak semuanya memiliki sifat-sifat yang mulia sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Ya, dan hadis yang terakhir adalah dari Iyad bin Himar al-Mujashi, bahwasanya Nabi telah bersabda bahwa ahli surga ini ada 3 golongan. Yang pertama adalah pemilik kekuasaan yang adil, suka bersedekah dan diberi taufik. Ya, pemilik kekuasaan ini maksudnya pemimpin, teman-teman ya. Enggakah dia seorang presiden, sultan, atau raja, atau sebagainya. Ya, yang adil dan ia suka bersedekah serta diberi taufik. Yang kedua, orang yang penyayang dan memiliki hati yang lembut kepada setiap kerabat. Ya, hati yang lembut kepada kerabatnya. Dan yang terakhir, ketiga adalah seorang muslim yang senantiasa menjaga kehormatannya dan tidak meminta-minta meskipun ia mempunyai banyak tanggungan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sebuah hadis yang panjang. Ya, baik. Teman-teman kauja yang dirahmati oleh Allah, ya, inilah sebahagian hadis Nabi yang menjelaskan banyaknya amalan penghuni surga. Ya, kita alangkah bodohnya apabila seorang hamba itu tetap terjerumus ke dalam neraka, padahal Allah memberikan banyak jalan dan pintu-pintu menuju surga. Ya, baik. Selanjutnya Syekh menutup pembahasannya dengan kalimat, saya memohon kepada Allah agar Allah berkenan memudahkan kita semua untuk melaksanakan amal tersebut sekaligus menetapkan kita di atasnya. Amin ya rabbal alamin. Sesungguhnya Allah Maha Pemberi lagi Maha Pemurah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Alhamdulillah. Teman-teman kauja yang dirahmati oleh Allah, pemberitahuan berikutnya adalah bab yang ke-25, ya. Bab yang ke-25 diberi judul oleh Syekh keadaan neraka. Semoga Allah menyelamatkan kita darinya. Ya, mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah untuk bisa mendengarkan dan mengetahui pelajaran tentang sifat-sifat neraka ini, keadaan neraka ini, sehingga kita termotivasi untuk menjauhkan diri daripadanya dan menumbuhkan rasa takut kita, mendekatkan kita kepada ketakwaan kepada Allah. Akhirul kalam, teman-teman sekalian, kita tutup pembahasan kita dengan doa kafaratul majelis dan kalimatul hamdalah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.